Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Rudi ucapkan atas kehadirannya kepada narasumber kita, Bang Rahmat Barus, selaku juga alumni dari Pertukaran Pemuda Antar Negara tahun 2024 dalam kegiatan Pre-Departure Training, program SEAP, The Seat of the Southeast Asian and Japanese Youth Program, Provinsi Jambi tahun 2024. Rudi mewakili PCMI Jambi mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Abang, kemudian juga kepada Yuni, untuk sama-sama membersamai kita di hari Sabtu yang cerah ya kalau di Jambi hari ini. Adapun untuk kegiatan hari ini kita akan sama-sama mendapat belajar tentang eh, pemahaman lebih lanjut ya daripada topik yang sudah kita pilih, yaitu self awareness and team bonding, di mana untuk program tahun ini kebetulan untuk Jambi itu kita terpilih di program SEAP Uh, Jepang ya Bang, program ya, SEAP Jepang. Jadi kenapa kita angkat topik self awareness dan team bonding? Tujuannya sebagai karena SEAP ini kan kita tahu salah satu program yang sangat baik dan juga disiplin, ya, baik itu untuk participating youths-nya juga mereka dalam tim. Jadi kita angkat topik ini supaya calon delegasi kita dari Provinsi Jambi yang akan berangkat nanti bisa mendapatkan atau bisa menjadi apa ya, personal yang di dalam timnya nanti bisa bonding yang bagus lah, gitu, Bang. ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk pengantarnya. Saya persilakan kepada Bang Rahmat untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih, Rudi. Eh, Yuni ya, panggilannya apa? Iya. Iya benar Kak, Bang. Oh, ya, Saya siap. dipanggil Yuni. Oke, oke, bentar ya, Yuni ya. Ini ada slide yang nanti kalau santai bisa dibaca-baca. Bentar, wait. Where is Zoom? Oke, chat. Mana chatnya? Oke, download. Oke, baik. Mari kita mulai. Bagaimana jika tidak ada, sorry, eh, bagaimana jika satu-satunya yang bisa kita kendalikan di kehidupannya adalah respon kita, bukan permasalahannya? Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, salah seorang Certified Fast Rattle Attraction, pendiri dari CV Berkembang Bersama yang memfasilitasi konflik resolusi, gali potensi, dan stress management individu corporate seperti klien kami antara lain adalah Telkomsel, Honda, Ben Mayer, perusahaan kimia dari Jerman yang lokasinya ada di Indonesia, yang mana dari beberapa sesi yang kami fasilitasi dari kondisi-kondisi mereka mempunyai satu persamaan, yaitu bukan permasalahan yang penting, tapi bagaimana Anda meresponnya. Nah, saya mengucapkan selamat kepada Yuni karena sudah terpilih, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Rudi dan teman-teman yang tetap menjalankan apa ya, saya nggak suka kata-kata tugas, tapi yang sedang bersenang-senang untuk memberikan apa ya, penerus bagi teman-teman di Jambi untuk terus menggali potensi, terutama potensi dari daerah kita sendiri, yang mewakili nanti kita di sana. Dan terus terang sebenarnya saya bukan mewakili Jambi, namun karena saya besar di Jambi dan ketika di Jogja, apa namanya, saya ikut seleksi dan kebetulan lulus. Saya adalah lulusan AYEP, eh tahun piro ya? 99 2000. 99 2000. Jadi habis habis apa namanya, Twin Tower itu runtuh, 9/11, saya berangkat dan memang banyak story untuk teman-teman kita yang pakai jilbab agak kurang enak pengalamannya di, tapi that's okay, that's our reality kan. Yang paling penting kami tetap kompak di sana. Jadi pembahasan kali ini memang self awareness adalah sebuah topik yang sangat saya suka karena ketika Anda ada sebuah statement dari Rumi yang saya suka, adalah dia mengatakan tugas kita bukan mencari cinta keluar, melainkan mengurangi hal-hal dalam diri kita yang masih menghalangi kita untuk menerima cinta. Jadi em, perjalanan saya dapat apa namanya, ayat ini adalah termasuk kontribusi dari self awareness yang saya alami. Jadi
ketika saya kuliah dulu dan uang jajan dari orang tua nggak mencukupi, akhirnya saya cari apa nih di Jogja yang bisa menampung anak-anak S1 yang bisa kerja. Jadi saya kuliah pagi, kerja malam gitu kan. Dan nggak ada satupun yang muncul dan gratitude-nya setelah 2 bulan saya searching, ada satu perusahaan namanya Dagadu saat itu. Dan saya masukin lamaran ditolak karena gagal di administrasi. Di tahun kedua, karena saya penasaran banget kan anak-anak Dagadu zaman saya tuh seru-seru orangnya, kreatif, produktif dan sebagainya. Di zaman kedua tes psikologi saya gagal, mungkin kelihatan psycho kan. Terus digagalin lah saat itu. Terus di tahun ketiga, ketika saya daftar, mungkin orangnya kasihan kan, akhirnya nerima saya. Nah, di saat yang bersamaan di tahun ketiga itu ada pertukaran pemuda Indonesia Australia. Nah, akhirnya saya daftar di Dagadunya tetap dan saya daftar ke apa namanya PCMI saat itu di Jogja. Dan yang saya dapatkan kesadarannya adalah proses interview itu PCMI di Jogja IAP saat itu mirip banget dengan seleksi Dagadu. Jadi kayak saya dipersiapkan sama semesta. Jadi ketika saya ngomong mengenai semesta itu ada kaitannya dengan siapapun Tuhan yang sedang kita percaya dan dekat dan sering beribadah. Jadi ketika berbicara mengenai semesta mungkin Anda bisa mengkaitkan dengan Tuhan dan pencipta kita. Karena Ibnu Al-Arabi pernah mengatakan untuk mengetahui to know your God, know yourself kan. Sebelum kamu ingin mengetahui Tuhanmu, ketahuilah dirimu sendiri. Nah, anyway, ini kok kita masuk ke sufi ya? Kok agak kita kan mau keluar negeri tapi kok kalian ya kayak anyway. Anyway, jadi apa namanya? Ternyata saya seperti sama semesta disiapkan selama dua tahun kegagalan, yaitu untuk di training untuk siap apa namanya ikut seleksi IELTS saat itu dan karena semuanya mirip, gratitude-nya saya berhasil mengarahkan sekitar 500 peserta saat itu dan terpilih untuk mewakili Jogja. Dari kesadaran itu yang saya dapatkan adalah em, dan terus terang Yuni, yang saya kejar saat itu adalah kamu sehat karena karena senior saya sehat kan ketika dia berbicara mengenai Nippon Maru kemudian serunya kapal itu dan Yuni kayak udah mulai antusias nih ya energinya ya. Iya Kak, antusias. Udah duduk nunggu harinya. Asik, 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 asik. Jadi ada satu, jadi gini, Jogja itu dulu selalu kalau nggak jadi leader, entah di semua program pasti targetnya adalah kita punya peran di sana. Jadi dan ini mungkin akan bisa Yuni pertimbangkan, what is your role there? Saran saya cari peran yang kamu itu fun buat kamu di sana. Jadi kamu harus perlu jadi leader, tapi ketika ada di sana Jambi itu kedengeran. Jadi begini, karena saya saya waktu itu peserta yang paling muda sekitar 19 tahun dan yang lainnya udah berusia lah dan untuk jadi leader saat itu saya lihat celahnya nggak ada. Terus saya tanya di kesadaran saya, apa nih yang menyenangkan buat saya sehingga Jogja itu ada namanya kedengaran di grup itu. Karena saya suka ngeband, akhirnya ketika ada sesi nyanyi, saya yang bilang aku aja yang nyanyi gitu. Karena leader menurut saya ada peserta dari Lampung yang apa namanya secara usia dan wibawa dia udah kena di situ. Nah, kalau saya head to head sama dia kayak pilkada aja kan, kayaknya gue kesempatannya kecil. Gue cari yang pas gitu. Nah, kebetulan sesi nyanyi itu nggak ada yang mau gitu. Ya udah saya masuk di situ dan Jogja dikenal kalau dari sesi kesenian adalah Jogja. Dan yang dimaksud dengan self awareness versi kami dari Berkembang Bersama adalah stop judging yourself. Profesor Gabor Mate mungkin pernah dengar ya, dia ahli trauma, dia mengatakan ketika kamu menerima dirimu yang seutuhnya dengan mengganti yourself talk about yourself from blaming and judging into apa yang benar ya dari diriku yang belum aku sadari. Dan ini nggak tahu kenapa muncul di kesadaran saya itu, tolong sadari ya, tidak ada namanya orang-orang yang terpilih, yang ada hanyalah orang-orang yang memilih. Yuni bisa hadir di sini karena kamu memilih. Jadi setiap ada self talk dalam diri kamu yang mengatakan aku nggak pantas di sini, lebih pantas orang lain dan sebagainya, bla 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 bla, itu adalah sifat dari otak kritis kita. Dan menurut Universitas Harvard, yang membuat semuanya jadi ribet di kepala kita dan kita ingin melakukan semuanya sendiri, ingin membuktikan aku bisa sendiri, aku nggak butuh orang lain, itu adalah sifat dari otak kritis kita.
yang mana itu ada kaitan dari luka di masa kecil ketika ditinggalkan oleh orang tua. Saya nggak tahu kenapa masuk ke sini, tapi coba kita lihat ya. Dan akhirnya mempunyai proving kalau aku nggak butuh orang lain. Nah, sayangnya di grup itu kamu akan mengalami, oke, ini bakal seru, ini saya akui seru lah program ini. Namun ada masa-masa kita burn out, masa-masa kita burn out. Jadi kamu kangen dengan keluargamu, terus makanannya memang awalnya asik, tapi gua kangen rendang atau asam pade, saya nggak tahu ya kenapa ini munculnya. Jadi jadi ada rasa burnout itu. Nah, yang perlu saya titip pesan di sini adalah tolong beri kamu waktu. Misalnya briefing pagi jam 8 mulai. Tolong bangun lebih pagi dan sediakan waktu paling tidak sejam buat dirimu untuk eh, istilah spiritualnya tuh expand your space seperti gratitude journal, meditasi, journaling, latihan pernafasan, apapun itu, sehingga ketika kamu sebelum morning briefing itu kamu udah ready, apapun yang terjadi hari itu konfliknya, kamu bisa menjadi ruang untuk dirimu dan orang lain. Jadi kecenderungan kita yang merasa terpilih, yang apa ya, yang terpilih ini kadang ingin ingin melakukan semuanya sendiri dan ingin membantu orang lain, ingin mencintai orang lain tapi nggak ada kitanya di sana. Maksudnya, yang itu menyebabkan kamu burnout gitu. Kamu semuanya untuk orang lain, semuanya untuk grupmu gitu. Tapi nggak ada waktu untuk dirimu sendiri sehingga ketika terjadi sesuatu kamu cepat stres. Nah, ini yang dialami oleh tim saya saat itu yang mereka cepat lelah dan sebagainya karena mereka ingin melakukannya untuk orang lain. Dari sini kesadaran saya, tolong berikan waktu untuk dirimu sendiri, sejam sebelum morning briefing, apapun itu, gratitude journal, saya thank you, meditasi, sholat duha, apapun itu pendekatannya, sehingga ketika kamu morning briefing, you ready, apapun yang terjadi saat itu. Dan yang kedua yang muncul di saya mengenai self love, self awareness ini adalah um, jadi klien saya yang dia cukup tinggi posisinya di perusahaan farmasi dari Jerman tadi, yang dia merasa dia lonely. Jadi jadi ini World World Health Organization menemukan bahwa kesepian itu sama bahayanya seperti merokok 15 batang dalam satu hari. Jadi dan banyak orang mempunyai cara pandang bahwa orang-orang yang sudah di puncak kekuasaan mereka nggak akan pernah lonely. Mereka uangnya banyak, nggak mungkin lah lonely. Tapi dari beberapa klien yang saya fasilitasi, semakin tinggi jabatan mereka, semakin lonely mereka. Why? Karena mereka merasa bahwa semua orang ingin menjatuhkanku. Atau dikenal dengan istilah juga salah satunya imposter syndrome. Dia merasa dia bisa mencapai titik ini karena keberuntungan, bukan karena potensi dia. Oleh karena itu, Yuni, nanti ketika kamu mengalami sebuah kondisi, kok aku ada di sini ya? Ya bilang karena kamu memilih kok, kamu mengikuti seleksinya kok, kamu menghabis menyediakan waktu, quote on quote mengorbankan waktumu untuk ikut seleksi dan sebagainya sehingga terjadi ini gitu, karena kamu memilihnya. Dan sifat kritis, otak kritis itu akan muncul untuk mengatakan hal-hal yang sifatnya negatif untuk membuat kita merasa seperti imposter syndrome. Akhirnya kita nggak ada waktu untuk berkarya di acara program nanti. Jadi saranku tolong akui bahwa kamu bisa seperti ini, bisa lolos dan sebagainya ya karena aku memilihnya gitu. Itu yang mungkin muncul untuk saat ini. Oke, dari opening selama 15 menit tadi, kira-kira apa yang ingin di shifting dulu energinya, apa yang Yuni muncul kesadarannya, apa yang saya bisa menjadi ruang bagi Yuni, silahkan. Baik, ini izin dulu Kak, saya Ya, perkenalan diri. ya, Nama saya Yuni Widya Herlin. ya, Saya lahir dan besar memang di Jambi. ya, Orang tua juga asli Jambi. Saya tamatan dari sastra Inggris, saya satu sastra Inggris UIN Jambi. ya, Aktivitas saya sebelum mengikuti saya mengajar private Kak untuk bahasa Inggris. Terus ya. kemarin sempat juga di KPU selama 2 tahun untuk pilkada dan pemilu. Oh, pas dong berarti ya. Ngomongin pilkada ya. Iya. Terus. Terus saat ini memang lagi hektik-hektiknya persiapan Kak. Hmm. Nah kan tinggal menunggu hari H yang mungkin sekitar 25 hari lagi. Persiapan logistik terutama karena di program saya cukup banyak logistik yang harus saya siapkan. Ya, ya. Terus juga
masih juga cari-cari fresh money Kak untuk saat ini karena beberapa keperluan Ya. di saya tahu ini ada yang tidak di cover oleh Kemenpora Oh, untuk oke. attire. Iya, kalau dahulu itu Kak kayak emang semua full cover attire semuanya, cuma istilahnya itu ya cuman untuk persiapin diri dan persiapan kemampuan. Ya, Tapi ya. kalau untuk tahun ini ada sedikit perbedaan di mana delegasi diminta sendiri uang pribadi untuk memenuhi attire-attire yang biayanya juga tidak cukup besar menurut saya Oke, oke, pribadi. oke, oke, oke. Gitu. Berdasarkan tadi yang kakak ceritakan, banyak juga klien-klien kakak yang mungkin sudah banyak cerita yang kakak dengarkan. Saya sendiri tuh juga cukup lumayan sering kak, tapi itu lebih ke psikologi sih kak. Ya, ya. Kayak saya kurang handle dalam stress management. Jadi Oke, oke. kalau misalnya lagi banyak tekanan, itu sakitnya ke badan. Jadi Oke. kayak fisiknya yang diserang gitu, Kak. Saya Ya. juga ada GERD yang emang kalau udah kambuh GERD-nya itu bisa sesak napas, bahkan harus butuh oksigen, Ya, ya. gitu-gitu. Jadi emang secara spiritualnya saya emang lebih sering juga untuk ke apa namanya ke psikolog, Ya. bahkan rukiah juga supaya Ya, punya ya. stress management gitu kak ya, Ya, karena ya. saya muslim, jadi Ya. seperti itu. Mungkin yang ingin jadi concern saya berdasarkan pandangan dan pengalaman kakak, gimana ya kak caranya memang untuk bisa mengatasi stress management, punya stress management yang baik, karena kalau tekanan itu pasti akan selalu ada Yep, yep. dimanapun kita. Ya. Itu tidak menutup kemungkinan seenak-enaknya hidup pasti punya namanya tekanan. Ya. Baik itu dari internal kita ataupun eksternal. Nah, yang Yuni mau tanyakan tips and tricks dari kakak. Gimana kita bisa tenang dalam artian ya oke aku punya masalah tapi aku akan hadapi ini gitu kak. Yes. Terima kasih kak. Keren ini. Jadi kalau berkembang bersama itu 2 tahun lalu memang bergerak dari pragmatic action. Tapi dari beberapa klien saya yang sudah saya kasih tipsnya itu mereka looping. Permasalahannya ketika mereka WhatsApp ke saya atau DM ke saya atau tele ke saya sama aja gitu apa namanya kondisinya. Kemudian saya bingung loh. Ini sudah saya kasih pragmatiknya kok permasalahannya sama ya. Apa sih yang di sini? Oh, ternyata sebelum mereka mendapatkan kesadaran, mereka akan looping permasalahan yang sama. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke tips dan triksnya, yang itu adalah pragmatic action, yang perlu kita gali sama-sama kesadarannya dulu. Oke, apa? Karena menurut saya, Anda bisa lolos ini. Itu kan seperti Dark Night of the Soul ya. Anda melewati sebuah proses, Anda kayak berada di hutan yang hitam, monsternya banyak, diseleksi sama Rudy, mungkin dimarahin juga sama Rudy kan pas interview mungkin kan, you see the monster gitu. Tapi kamu tetap melangkah, you can manage your stress. Apa yang kesadaran muncul ketika kamu bisa ada di titik ini sekarang, yang bisa mengalahkan teman-teman yang lainnya? Apa yang muncul kesadarannya? Kenapa kamu bisa sampai ada titik ini? Sebenarnya kak jujur kalau untuk kemarin ikut PPAN ini adalah sebenar-benarnya the real iseng-iseng berhadiah, karena pada saat kemarin pembukaan pendaftaran itu saya lagi di masa yang emang mengisolasi diri bahkan dari keluarga dan teman karena ada case yang saya alami secara personal. Ya. Jadi 2 minggu saya emang nggak kerja, saya ambil cuti waktu itu. Jadi emang di rumah aja makan, minum, mandi, sholat udah gitu-gitu aja. Tapi emang nggak mau bertemu teman dan yang lain-lain. Ya. Terus ada buka PPAN ini memang untuk healingnya karena saya bisa, karena waktu itu ada narasinya kayak teman saya bilang kalau karantinanya akan di hotel. Jujur emang itu yang ngebawa dibanding ngeluarin pribadi untuk staycation, coba ikut ini mana tahu masuk kayak gitu. Alhamdulillahnya masuk seleksi tertulis terus karantina dan saya nggak bawa apa-apa saat itu kak. Teman-teman saya bawa baju tengkuluk, perlengkapan perintilan, saya dicicil tiap hari adik saya yang nganter ke hotel itu. Tapi agak zong kak karena ternyata ada penampilan bakat, ada PPA, presentasi PPA dan saya kayak wah apa ini kayak gitu. Tapi ya karena emang sudah ada di situ ya willy-nilly saya harus kerjakan dan harus memaksa otak untuk kerjakan itu. Dinikmati
sampai akhirnya alhamdulillah waktu itu terpilih masuk 10 besar juga saya sangat diem kaku di tempat, nggak yang pasang wajah happy karena emang kayak nggak nyangka. Bahkan sampai seleksi seleksi nasional di Jakarta, saya tahu kompetitor saya adalah mereka-mereka yang lebih luar biasa berbakat dibanding saya. Mereka yang sudah 3 kali ikut, yang tentu pengalaman mereka sangat-sangat jauh dibanding saya yang pertama kali ikut ini, Kak. Oke. Jadi begitu sudah tahu seleksi nasional pun saya tidak bikin skrip yang panjang-panjang karena cuma 10 menit wawancaranya. Saya hanya membawa apa yang saya tahu aja dan qadarullahnya terpilih untuk jadi satu delegasi perwakilan Jambi. Jadi agak ya yang saya rasakan saat ini bangganya kayak di saat titik terjatuh ternyata kemarin Tuhan tuh menempatkan aku di titik jatuh ternyata untuk diangkat ke sini gitu. Mungkin kalau saat itu saya tidak di posisi yang lagi mentally down, saya nggak akan pernah terpikir untuk mengikuti program PPAN. Itu sih Kak yang saya rasakan saat ini. Udah Ruth, udah selesai Zoom-nya, dia udah oke kok, udah oke. Jadi kita selesaikan dulu. Sudah tepat pilihannya berarti. Jadi thank you. Jadi kita sama perjalanannya. Jadi memang saya juga ikut seleksi itu iseng-iseng berhadiah karena teman-teman saya seru yuk. Yang saya serukan saat itu karena sambil ngantri interview kita bisa ngobrol bareng gitu di acara di gedung itu gitu di Padepok Pendopo lah di Pendopo salah satu di Jogja itu. Jadi memang dari sini mungkin kita mengalami sebuah kesadaran bahwa penulis buku Jack Canfield, penulis buku Chicken Soup for the Soul, dia pernah mengatakan yang kita tahu hanya satu langkah di depan. Jadi ketika saya pindah dari kota A ke kota B yang saya lakukan di malam hari dengan menggunakan mobil yang jarak lampunya terbatas, toh saya juga sampai kan. Karena yang saya fokuskan hanya satu langkah ke depan. Nah, ini sebenarnya kamu udah lakukan di proses seleksi. Oleh karena itu, kamu tadi enak banget energinya sampai kamu berbicara mengenai orang-orang yang ada di Jakarta. Kamu punya asumsi bahwa there's someone that greater than you. Nah, nggak ada satupun greater than you. Ini oke, ini Rudy dan teman-teman dan mungkin ada teman-teman yang lain. Jadi ada sebuah rahasia yang bukan rahasia sih. Dari pengalaman saya 13 tahun coaching dan melihat orang, itu ada satu persamaan bahwa orang-orang tersebut mempunyai luka di masa kecil. Jadi, walaupun kita melihatnya dia hebat, pasti mereka mempunyai rasa tidak percaya diri yang mana mereka tutupi dengan pencapaian mereka. Yang mana sebenarnya mereka melakukan itu based on fear. Karena aku tidak disayang oleh orang tuaku, artinya aku harus melakukan ini untuk menunjukkan kepada orang lain kalau aku hebat. Dan itu nggak apa-apa, no judgment ya, there's nothing wrong with that. Tapi kita yang bergerak dari pilihan, I choose this because it's fun for me, I'm nothing to prove, kamu akan menyadari bahwa orang-orang di luar tersebut ya mereka mempunyai saya dan dia adalah orang yang berbeda. Kami mempunyai keunikan masing-masing. Dan bedanya saya dengan mereka adalah karena sudah berbicara dengan berkembang bersama, saya punya modal bahwa satu-satunya yang perlu saya ajak bicara dan proof dan validasi adalah diri saya sendiri terlebih dahulu. Karena kebanyakan orang nanti di program itu akan haus akan validasi dan itu nggak salah juga. Tapi biasanya orang-orang yang ingin melakukan sesuatu karena ingin divalidasi sama orang lain dan orang lain tersebut mungkin di grup itu misalnya ada 30 orang dan dia berkarya, tolong lihat saya. Tapi yang terjadi adalah yang lainnya nggak memvalidasi diri dia nggak akan asik lagi dalam berkarya. Kok aku nggak divalidasi ya? Udah ngapain gua kalau begini? Nah, yang membedakan Yuni nanti, please validate yourself first. Kamu udah oke tadi. Aku bangga dengan pencapaianku. Apalagi ya? Karena uh, aku adalah seperti hambaku perasaan kepadaku kan. Jadi kalau kamu berbicara dengan Tuhanmu itu tidak ada hubungannya dengan transactional relationship. Jadi aku berdoa dengan harapan Tuhan akan memudahkanku. Enggak. Tapi kamunya dulu. How you connect with yourself, how you talk with yourself, ya Tuhan akan mengamini. Dan untungnya kamu menyadari, oh ya udahlah, ini sudah terjadi. Aku sudah mengambil keputusan, udah ternyata masuk 10 besar dan ada pertunjukan seni dan sudah di sini, ya udah kita maksimalkan aja. Nah,
percakapan-percakapan seperti itu tolong kamu sering lakukan. Dan ingat, dan please be aware akan percakapan-percakapan yang berdasarkan otak kritis. Jadi ada sebuah pepatah yang sangat saya suka, otak kalau menjadi tuan menakutkan, tapi kalau jadi pelayan itu menyenangkan. Kalau otak jadi pelayan, siapa tuannya? Yaitu kesadaran kita. Kita yang sejatinya kita gitu. Yang yang menyadari bahwa tidak ada apa ya, bukan permasalahannya. Albert Einstein kan pernah mengatakan definisi orang gila berusaha untuk mengendalikan hal-hal yang jelas-jelas tidak bisa dia kendalikan, yaitu hasil akhir, dan tidak mengendalikan hal-hal yang jelas-jelas dia bisa kendalikan, yaitu usaha dia menuju ke sana. Jadi ketika nanti kamu merasa overwhelmed, sadari bahwa kamu ingin mengontrol semuanya. That's crazy. Dan ini mungkin agak kedengaran selfish ya, tapi tolong enjoy kamu selama di sana. Kamu nggak perlu, karena hubungan ini nggak transaksional ya. Jambi sudah menemukan apa namanya, calon yang hebat dari Yuni. Nggak ada kewajiban kamu untuk membayar sesuatu ke Jambi, melainkan menjadi diri Yuni yang seutuhnya. Kenapa ini penting? Karena Yuni nanti akan having fun di sana. You will create something greater. Start from feminim energy istilah. Jadi sayang dulu, gratitude dulu ke dirimu sendiri. Dan ada sebuah pertanyaan yang sederhana yang sering saya minta kepada klien saya. Kalau nggak salah di Honda saat ini, dia stres karena dia nggak mendapat tekanan dari bosnya. Saya bilang ke dia, coba tanya ke dalam dirimu sendiri, langkah sederhana dan mudah apa yang bisa aku ambil untuk menyelesaikan tugas ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Dr. John Martini mengatakan question akan mengarahkan fokus kita ke saat ini sekarang. Jadi Harvard bilang, kamu lagi duduk di sini, fokusmu ke masa depan kan. Nanti sore aku makan bakso di mana ya? Atau ke masa lalu. Tadi pagi aku udah ngunci pintu kamar belum di kosan. Jadi kamu nggak berada di saat ini sekarang. Ini sangat-sangat wajar. Jadi 46,9% masa aktif manusia itu lompat masa depan, masa lalu. Sayangnya masa depan adalah penuh dengan ketakutan, masa lalu isinya penuh dengan penyesalan. Jadi questioning, high quality question, bukan aduh kenapa ini terjadi kepadaku, itu bukan bukan pertanyaan ya, itu pernyataan. Jadi high quality question. Jadi oke, aku dapat tugas dari timku. Kira-kira langkah mudah dan sederhana apa yang bisa aku ambil untuk menyelesaikan ini? Hal kecil apa, langkah apa yang bisa aku ambil? Nah, dari statement tadi kira-kira kesadaran apa, Yuni, yang muncul? Yang pertanyaan yang ternyata itu pernyataan tadi itu sangat sering sekali sih Kak. Ya. Jadi kayak kenapa aku ya Allah di antara sekian banyak orang, kenapa aku? Teman-temanku nggak kayak gini, kenapa aku gitu. Ya. Tapi memang berujung memang bikin sakit, yang awalnya sakit badan itu nggak kerasa, tapi karena tadi menggerutu ya Kak, kalau di Jambi bilang menggerutu, terus tidak terima dengan apa yang udah terjadi, jadi memang awalnya badannya sehat, lama-lama badannya ikut sakit, pikirannya yang awalnya bisa produktif, bisa jadi pasif gitu, itu yang saya rasakan. Tapi makin kesini tuh sudah berusaha, karena mungkin saya juga beberapa kali konsul ke psikolog dan ada hipnoterapi juga. Jadi memang kayak udah bisa di titik yang ya udahlah, kalau sudah terjadi kayak gini tinggal dihadapi, cari solusinya aja. Ketemu batu di depan, tinggal mikir cara gimana itu batu nggak ada di depan biar bisa lewat gitu. Kalau dulu nggak ada batu, mungkin ya saya kayak ini batu ngalangin, marah-marah. Marah itu justru menghabiskan energi saya. Jadi mengontrol emosi supaya marahnya tidak mendalam sih Kak. Karena ada orang yang marah dia lebih atraktif marah yang kayak terlalu diekspos. Ternyata marah orang yang diam aja tapi dalam hatinya marah banget, itu yang justru nggak enak. Jadi hal-hal yang kayak pertanyaan tadi Kakak bilang, kenapa saya, ini kenapa aku harus gini, itu sudah mulai saya kurangi, bukan tidak lagi, tapi sudah dikurangi. Gitu Kak. Ya, your emotion is valid, but your action is not. Jadi kamu berhak ya, kamu berhak merasa capek, apalagi nanti kan programnya rame ya, padat. Karena yang saya pernah dengar, SEAP itu akan aktif di seni misalnya ya, misalnya padat. Jadi ketika kamu merasa capek, ya itu hak kamu kok untuk merasa capek. Jadi akui, Yuni yang lagi capek sedang hadir, thank you for coming, you can stay as long as you like. Karena your emotion is valid, but your action is not. Itu tolong. Karena banyak orang sedang, oh nggak bisa, aku nggak boleh merasa capek.
oh, aku terpilih kok, aku harus membuktikan kepadanya, ya lah, capek, langsung drop. Dan biasanya nanti menghabiskan waktu di UKS di rumah sakit lah, karena itu tadi bodinya nggak bisa receive apa namanya, tidak mengikuti radar dari body yang bilang udah kita istirahat dulu yuk, 20 menit aja kita nap, makan siang kita izin sama leader atau siapapun itu kita istirahat dulu, karena your emotion is valid but your action is not. Maksudnya kenapa? Ya, kalau marah itu tolong diakui. Namun marah sambil lempar piring itu nggak benar actionnya. Karena kalau marahnya diakui, biasanya akan banyak pilihan. Oke, aku sedang marah nih. Pilihan apa yang tersedia di sini? Oh, aku duduk dulu deh. Seperti patah mengatakan kalau duduknya marah berdiri, kalau marahnya berdiri berlari kan. Itu namanya pattern interrupt. Diputus patternnya. Dan di sini yang muncul lagi, mungkin ini adalah yang terakhir ya, yang dari saya yang agak signifikan. Jangan pernah berharap teman-teman nanti counterpart kamu adalah seperti dirimu. Jadi kamu akan karena kamu akan ketemu mereka berhari-hari toh, terus kamu menyadari kita harus rajin, kita harus berkarya, kita harus mengekspresikan potensi. Yaitu Yuni, tolong jangan pernah berharap teman-temanmu akan seperti kamu. Kamu akan kesel sendiri, kamu akan gila ya udah terpilih masih malas, ya itu mereka gitu. Karena begini, ada penelitian di tahun 2015 sampai 2000 sorry 2007 sampai 2012 di sebuah universitas di San Francisco. Jadi dia menemukan bahwa ketika diadakan sesi meditasi dari tahun 2007 ke 2011, selama berturut-turut ada 1.500 mahasiswa saat itu, mereka meditasi terus selama 4 tahun itu, terjadi penurunan kejahatan di San Francisco selama 4 tahun. Jadi mereka berusaha untuk mengkaitkan energi itu. Artinya apa? Hanya dibutuhkan satu orang untuk mengubah apa namanya, untuk mengubah kondisi yang ada di luar. Jadi kenapa PCMI Jambi bisa bergerak seperti karena ada Rudy yang dia dia dulu semuanya berpusat dalam dirinya. Nah, begitu juga kamu nanti apa namanya kenapa saya minta untuk tolong istirahatnya dijaga, makanannya oke, terus mungkin kita akan tergoda untuk ngobrol sampai malam sama teman-teman, that's okay juga, paling seminggu apa 3 hari pertama lah begitu, tapi berikan waktu benar-benar kamu untuk your body, your mind and soul untuk benar-benar dijaga sehingga kamu nggak akan mengharap apa-apa dari orang lain. Kamu nggak akan mengharap dari counterpartmu karena menyadari mereka berhak kok untuk mengambil sebuah keputusan yang berbeda. Yang paling penting adalah bagaimana action yang aku mau ambil di sini. Jadi um, paling itu sih, karena kebanyakan problem di AYEP kemarin uh, karena mereka berharap ke kantor partnya. Yang satu rajin, yang satunya suka nunda, dia marah. Nggak bisa begitu loh. Akhirnya waktunya habis di konfrontasi, padahal tanpa konfrontasi pun dia akan bisa lebih mudah ngerjain pekerjaannya. Dan ini satu lagi deh. Um, Orang tuh nggak suka dikasih tahu. Ini yang tolong kita sadari sama sama. Orang tuh nggak suka dikasih tahu. Mereka akan lebih mudah ngelihat Yuni sebagai contoh. Jadi, oke, Yuni ngomong mengenai berkarya dan produktif dan positif. Apa benar nih? Dia perhatikan tingkah lakunya. Nah, ketika kamu apa namanya terus berkarya, teman-teman kamu akan apa namanya akan mencontoh. Jadi di grup yang sedang saya fasilitasi sekarang dengan begitu banyaknya bunuh diri, itu orang-orang tua pada panik kan, dan kemudian kita buat grup untuk saya fasilitasi. Saya bilang kepada mereka bahwa the greatest gift the greatest gift that you can give to your children is your own happiness. Karena anak-anak sekarang itu nggak mempan dikasih tahu, tapi dia akan nyontoh bonyoknya. Emang lu bahagia gitu? Udah bahagia belum? Nah, ketika si orang tuanya udah bahagia mencintai dirinya seutuhnya, anak-anak dia akan mencontoh dengan sendirinya kok. Jadi itu dulu. Nanti kebanyakan. Apa yang muncul, Yun? Oke, Kak, udah dapet sih gambarannya, Ya, Kak. Terima ya. kasih. Paling nanti untuk saya beberapa notes dari saya kayak karena ya jujur Kak yang Yuni saat ini pikirkan tuh agak yang berat-berat. Duh di Iji nanti gimana ya? Ya. Duh nanti kalau nggak bisa jadi yang baik di sana gimana? Ternyata ada yang lebih bagus. Terus Jambi nggak kelihatan bagus gimana? Yang padahal seharusnya beberapa senior pun tidak pernah menuntut seperti itu. Kayak you have to be the best. Nggak ada satupun statement yang keluar dari omongan senior-senior di sini. Tapi di diri Yun tuh selalu kayak gitu Kak. Jadi kayak mau selalu nge-pressure kayak supaya bisa tampilin yang terbaik gitu. Mau perfeksionis,
Padahal itu kan bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, apalagi di program SEAP yang sebenarnya itu lebih harus chill out aja, lebih banyak mingle sama teman-teman gitu. Jadi emang sekarang tuh melimitasi pressure-pressure yang datang dari diri sendiri sih Kak. Ya. Dan kalau memang kamu targetnya mau jadi leader atau mempunyai posisi yang penting di sana, ada salah satu tips yang saya juga kasih ke beberapa leader yang kemarin sempat lolos ya. Saya minta kepada dia, please listen to other people. Stop proving that you smart, but start listening to them. Karena ketika kamu mendengarkan, kamu akan mendapatkan simpati loh. Jadi tenang aja. eh, Dengarkan mereka. Jadi kamu gak usah banyak ngomong dan nggak perlu membuktikan kalau kamu pinter. Oh iya, begitu ya. Oh, terus gimana rencana kamu? Kamu akan selalu diingat sama orang-orang. Karena orang akan selalu lupa dengan kata-kata dari kamu, namun dia akan selalu ingat rasanya ketika ketemu kamu sama kamu. Jadi itu kenapa Barack Obama, kemudian si Soekarno ya, dua orang itu yang energi yang menarik buat saya. Ya karena dia simpatik orangnya. Dia nggak menunjukkan kalau dia pintar, tapi dia tuh nanya gitu. Orang tuh merasa berharga ketika didengarkan oleh mereka. Paling itu penutup dari saya. Selamat ya Yun ya. Terima kasih Kak. Siap, siap. Oh, nanti bisa WhatsAppan sama saya kalau pingin ada apa-apa lagi ada tekanan bisa bisa nanti WhatsApp sama saya kita bisa ngobrol dan sebagainya dan sebagainya. Oke, mohon izin ya Kak. Kita tolong ya Ruth ya. Ya, oke. Jadi sebenarnya sudah dapat sih Bang apa tujuan dari saya mempertemukan Yuni dan Abang. Sebenarnya saya melihat diri dia ya dari sejak awal seleksi, kemudian dia terpilih menjadi 10 besar. Ini anak sebenarnya punya potensi. Punya potensi. Kalau dia tidak punya potensi, tentu tidak akan terpilih ke 10 besar dan Ya, kemudian tidak akan terpilih menjadi delegasi Jambi. Cuman rasa itu tadi ya, awareness-nya dari dia ini yang perlu ditonjolkan, yang perlu dia sadari bahwa sebenarnya dia itu mampu. ya, Nah, dalam proses tahapan itulah sembari saya melihat proses dia berkembang ya, melihat dia proses dia berkembang, bagaimana dia berproses, saya mengamati, yang lain mengamati, banyak memang masih perlu bimbingan-bimbingan memang perlu juga kayak masukan-masukan dari kita sebagai alumni-alumni senior-senior itulah yang membuat dia semakin confidence. ya. Apalagi dengan apa yang dia dapat sekarang itu sudah membuktikan. Contoh dia ini kemarin sempat terpilih untuk menjadi calon delegasi YL, untuk menjadi Wow, youth leader. wow. Kemudian dia sekarang ditempatkan di beberapa posisi-posisi yang menurut saya sangat strategis di timnya. Nah, Ya. itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa dia itu mampu. Hanya Hmm. mungkin dia butuh awareness ya, bukan bukan validasi sebenarnya, tapi Nice. awareness dari dirinya sendiri untuk Ya, bisa menunjukkan bahwa memang dia bisa dan orang lain melihat potensi itu, cuman dari dianya sendiri yang belum melihat dirinya sendiri seperti itu. ya, Nah, jadi ya. semoga dengan setelah pertemuan kita hari ini banyak positive vibes yang dia dapat dan juga kita sebagai alumninya, sebagai mentornya juga semakin yakin nih bahwa Yuni bisa lah untuk program SEAP tahun 2024. Dan thank you banget juga buat Bang Rahmat yang sudah memberikan banyak advice ya, banyak positive vibes-nya hari ini. Ya. Senang sekali bisa membersamai kami hari ini dan Satu lagi juga boleh Yud muncul ini. boleh Yud. silakan. Jadi mantan CIA, agen intelijen dari Amerika bilang rasa percaya diri itu tidak bisa diukur. Yang bisa diukur hanya kompetensi. Jadi dibandingkan kita ingin menunjukkan rasa percaya diri kita, pastikan kita bersenang-senang dalam melakukan hal yang kita suka. Automatically rasa percaya diri itu akan muncul dengan sendirinya karena kamu sedang melakukan hal yang suka buat dirimu. Jadi dari beberapa macam tugas yang disampaikan oleh nanti di acara nanti, tanya dari beberapa tugas ini mana sih yang menyenangkan buatku gitu, mana yang mudah dan seru buatku untuk aku lakukan, sehingga kompetensi itu lebih mudah diukur dibandingkan rasa percaya diri itu nggak akan bisa. Jadi agak agak susah orang mengukurnya itu susah. Thank you, Red. Right, keren. Oke. Itu sih dari saya juga yang perlu disampaikan kayaknya Bang. Yuni ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita close nih? Oke, Kak, terima kasih juga untuk Bang Rudi yang sudah sangat-sangat optimal dalam setiap menemani proses-proses Yuni dari mulai kelulusan 10 besar
sampai juga saat ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Rudi dan juga seluruh senior-senior keluarga besar PCMI, termasuk juga ada Kak Rahmat di sini. Pertama saat ini sudah memberikan ruang juga untuk kami PDT, Kak. Terima kasih banyak. Ruangannya sangat nyaman, Kak. Terima kasih. Semoga menjadi ladang pahala untuk kakak dan keluarga. Amin. Amin. Sehat selalu itu. Mungkin nanti kalau misalnya Yuni ada yang mau diceritakan atau disampaikan ke Kak Rahmat, mungkin ini akan reach out melalui WhatsApp. Untuk sejauh ini semua saran dan input tadi dari Kak Rahmat, semoga bisa jadi note untuk Yuni dan bisa enjoy program sesuai yang Kak Rahmat bilang tadi. Nggak terlalu ada pressure lagi dari diri sendiri dan berusaha untuk mengenal diri sendiri yang nantinya akan ngebantu Yuni selama program dan lebih bisa berkembang di kedepannya gitu Kak. Terima kasih Kak, terima kasih Bang Rudi, itu saja dari Yuni. Oke, terima kasih banyak Yun. Oke, dari Rudi cukup. Kita mungkin mau foto dulu ya. Oke, siapa yang mau ambil? Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas. Bye bye. Have fun ya. Bye bye, terima kasih banyak. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.